Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kesempatan Kamis pagi tanggal 17 November 2022 ini. Saya diberikan amanah untuk mengisi TED Talk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi Augmented Reality. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andri Heru Saputra. Saya berada di tim akademik, posisi full stack developer. Mungkin teman-teman sahabat BSI pernah menggunakan AR, yaitu misal berupa filter di Instagram, atau di Snapchat, atau di TikTok, yaitu objek dua dimensi atau tiga dimensi yang disuguhkan ke dalam sebuah layar atau monitor atau perangkat lain yang mendukung AR. Oke, langsung saja kita ke materi. Secara singkat, AR pertama kali ditemukan tahun 1968 oleh Bapak Ivan Sutherland, yang dimana dia membuat visualisasi tiga dimensi objek di dalam sebuah kepala yang terpasang di seperti kacamata gitu. Terus untuk istilah AR ini muncul pada tahun 1990 yang dicetus oleh peneliti Boeing Tim Cowdell. Nah, di sebelah kanan ini terdapat beberapa sejarah AR yang dimana di tahun 2014 sampai 2017 itu udah muncul Google Glass pakai kacamata itu, alat bantu buat untuk melihat visualisasi. Apa sih AR itu? AR atau Augmented Reality merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata. Jadi sebuah objek dua dimensi atau tiga dimensi itu kita munculkan di dunia nyata. Seperti pernah main Pokemon Go? Nah, dalam mengambil Pokemon atau catch Pokemon bisa menyalakan kamera. Nah, dengan kamera tersebut kita bisa Pokemonnya itu berada di dunia nyata. Padahal di dunia nyata itu Pokemonnya itu nggak ada. Jadi seperti itu. AR dan VR itu beda. Untuk VR itu kita dibawa ke dalam dimensinya. Kalau AR hanya menghadirkan dua objeknya itu ke dalam dunia nyata. Terus cara kerja AR sesuai dengan pengertiannya, teknologi AR bisa ditampilkan dalam berbagai perangkat mobile. Dalam prosesnya, perangkat mobile akan bertindak sebagai output device yang bisa menampilkan informasi berupa video, gambar, animasi, dan model tiga dimensi. Nantinya pengguna akan melihat hasilnya berupa cahaya buatan dan alami. Cara kerja teknologi ini menggunakan SLAM atau kepanjangannya dari Simultaneous Localization and Mapping. Sensor dan pengukur kedalaman, seperti untuk pengukuran data sensor yang berfungsi sebagai alat untuk menentukan suatu lokasi dan menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan. Seperti di Google Maps gitu, bisa. Terus komponen pendukung AR itu apa aja? Yang pertama, kamera dan sensor. Komponen ini berfungsi untuk mengumpulkan data tentang interaksi pengguna dan mengirimkan untuk diproses. Kamera pada perangkat memindai lingkungan dengan info-in. Perangkat akan menempatkan objek fisik dan menghasilkan model tiga dimensi. Yang selanjutnya adalah processing. Perangkat AR
akan bertindak seperti komputer kecil untuk melakukan komputasi. Perangkat ini membutuhkan CPU, GPU, memori, RAM, Bluetooth atau Wi-Fi, atau GPS, dan lain-lain. Untuk mengukur kecepatan sudut, arah, orientasi dalam ruang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah projection. Ini mengacu pada proyektor mini di headset AR yang bertugas mengambil data dari sensor dan memproyeksikan konten digital. Seperti kayak video mapping gitu. Selanjutnya yaitu reflection. Beberapa perangkat AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia untuk melihat gambar virtual. Untuk komponen pendukung yang lainnya yaitu akselerometer dan giroskop. Nah, untuk jenis AR ini ada beberapa, yaitu pertama adalah marker based augmented reality. Ini bisa disebut dengan image recognition, di mana objek bisa dikenali, kemudian akan dimunculkan dengan objek yang lain. Jenis AR ini memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindainya. Objek bisa berupa kode QR yang dicetak hingga simbol khusus. Seperti pada video sebelahnya, di sini ada objek, tertuliskan sebuah objek, gitu, gambar. Nah, setelah dipindai akan memunculkan objek 3 dimensinya. Kayak di iklan itu, coki-coki, kita scan kartunya itu, terus muncul gambar 3 dimensinya, dan atau muncul sebuah permainan. Marker akan menampilkan animasi digital yang dapat dilihat oleh penggunanya melalui aplikasi yang mendukungnya. Yang selanjutnya yaitu jenis AR markerless augmented reality. Jenis ini yang paling banyak digunakan karena tidak membutuhkan objek tambahan untuk memanggil konten AR-nya. Jadi, seperti kayak di video sebelah ini, di sini tanpa objek sebuah gambar, dia akan memunculkan sebuah benda AR, objek 3 dimensi. Kalau di video ini, meja makan beserta kursi. Nah, misal kita mau beli meja makan, terus mau naruhnya di sebelah mana bisa diprediksi, oh sekitar segini, kayak kira muatnya segini, space-nya sekira segini. Markerless AR menggunakan teknologi GPS, pengukur kecepatan kompas digital, serta akselerometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi. AR jenis ini umumnya digunakan untuk memetakan arah dan sebagai pendukung aplikasi seluler berbasis lokasi lainnya. Jenis AR yang selanjutnya adalah projection based augmented reality. Jadi di sini menggunakan proyeksi cahaya buatan ke permukaan yang nyata, seperti untuk memunculkan hologram. Kalau di samping ini menampilkan peta 2 dimensi yang dimunculkan ke visualisasi 3 dimensi di permukaan dengan hologram. Contoh lainnya adalah hologram pada film bergenre sci-fi, seperti Star Wars, atau di film SpongeBob itu, plankton itu memakan dari hologram yang dimunculkan oleh Kern. Jenis AR yang terakhir yaitu superimposition based augmented reality. Dapat mengganti tampilan asli dengan augmented
secara penuh maupun sebagian. Nah, di samping ini aplikasi IKEA yang dimana penggunanya bisa memilih produknya dan bisa ditempatkan di ruangan yang akan ditempati produknya. Misal mau beli kursi, mau ditaruh di ruang tengah. Nah, kira-kira yang cocok apa, tinggal di scan ruangannya, pilih produknya, terus ditempatkan produknya di ruangan dengan kamera. Tools AR. Di sini ada beberapa tools. Yang pertama Vuforia. Vuforia adalah SDK kit yang berjalan di atas game engine Unity yang memang komunitasnya sudah sangat besar. Jadi di Vuforia ini nanti objeknya yang akan ditampilkan akan di-upload di halaman developer.vuforia. Itu akan dipanggil di Unity nanti dengan objek gambar yang ada di Unity. Kemudian hasil gambar itu nanti akan diproyeksikan melalui HP. Kemudian objek dari Vuforia akan muncul jika pindaiannya sesuai. Itu secara sederhana. Hanya dengan menyiapkan marker atau objek yang inginkan ditampilkan, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, prosesnya hanya dengan memasukkan marker dalam penyimpanan virtual yang disediakan oleh Vuforia. Lalu download penyimpanan virtual tersebut dan import ke Unity. Tools AR selanjutnya yaitu AR Core. AR Core ini keluaran dari Google, digunakan untuk membuat aplikasi AR besutan Google yang hasilnya bisa berjalan pada 2 sistem operasi, iOS dan Android. Tools ini juga merupakan SDK yang bisa berjalan pada Unity. Jadi untuk AR Core ini bisa digunakan di beberapa perangkat yang support AR Core untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam tentang AR. Seperti kayak buat GPS gitu, terus airplane, deteksi, ukuran, kedalaman, serta dasaran gitu. Kalau Google memiliki AR Core, sedangkan untuk iOS sendiri memiliki tools AR yang bernama ARKit. Kemudian aplikasi untuk membuat AR. Yang pertama Unity. Unity merupakan salah satu game engine yang dapat digunakan untuk membuat game secara cross-platform. Dulunya game engine ini dikenal sebagai Unity 3D, karena keunggulannya utamanya terletak pada pembuatan game berbasis 3 dimensi. Namun dengan seiringnya waktu, perkembangan game engine ini juga mulai mendukung secara penuh untuk pembuatan game berbasis 2 dimensi. Namun untuk Unity ini sekarang ada ya Unity Hub, jadi di mana program yang digunakan untuk mengatur akun dan lisensi Unity akan dikelola oleh Unity Hub.
Jadi misal kita mau bikin game 3 dimensi atau AR yang lainnya di Unity Hub, ini terdapat beberapa versi nanti sesuai updatean. Jadi saat pembangunan develop 3 dimensi atau AR bisa dengan versi yang berbeda. Ini contoh editor yang pernah saya bikin, di mana saya ini membantu istri saya dalam membuat materi mata kuliah tentang augmented reality menggunakan Unity. Di sini ada objek 3 dimensi dengan shadow dan plane, di mana objek ini akan berada di dasar atau di lantai gitu. Terus shadow-nya ini akan mengikuti cahaya berdasarkan nanti HP atau perangkat yang memindainya itu bergerak. Jadi sesuai akan mengikuti. Contoh lainnya ini hasil kiriman dari istri saya. Di kelas, objek yang tadi sudah dibikin seperti ini tampaknya. Kemudian ini saya mencoba ARGPS, meletakkan objek di mana lokasinya yang telah ditentukan. Jadi kayak Pokemon Go itu, nanti objek di mana akan muncul sebuah Pokemon. Nah, yang sebelah ini adalah game objek tembak-tembakan balon. Terus untuk yang lain, untuk membuat filter di Instagram, bisa menggunakan Spark AR Studio. Untuk AR di Snapchat, bisa membuat melalui Lens Studio. Nah, teman-teman ada yang menggunakan Snapchat? Kalau ada yang menggunakan Snapchat, bisa scan Snapchat ini, dan nanti akan memunculkan sebuah objek yang dimana akan keluar jika tangan kanan dan tangan kiri ini bisa salah satu dihadapkan di dalam kamera Snapchat-nya itu, akan memunculkan dimsum sebelah kanan dan teh kotak di sebelah kiri. Mungkin ada yang mau coba Snapchat, bisa di-scan snapcode-nya. Gimana? Sudah ada yang scan. Ini saya sudah scan, dan hasilnya sesuai yang dijelaskan. Udah ada yang nyoba Snapchat code-nya bisa di-scan. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk bikin aplikasi AR di TikTok, bisa menggunakan editor Effect House. Ini sudah resmi dikeluar, tapi masih statusnya beta. Terus untuk penerapan AR di dunia pembelajaran seperti ini. Anak-anak Anda bosan belajar ilmu agama? Jangan khawatir, dengan bantuan teknologi augmented reality, belajar ilmu agama. Nah, di sini dengan aplikasi yang sudah ada, kemudian kartunya ini dipindai dengan aplikasi kameranya, muncul 3 dimensi video
berupa apa yang Dia dipindai. juga ada gambarnya, bikin apa namanya, bikin Kan jangan dalam mengajarkan agama. Untuk itulah kemasan materi itu menjadi penting, bukan sekedar konten. Berangkat dengan misi meningkatkan ilmu agama Islam pada pengguna anak yang terlanjur akrab dengan ponsel pintar. Bikin model 3 dimensinya. Selain mendengar audio, pengguna juga bisa melihat sekaligus menghafal gerakan, seperti pada pelajaran wudhu salat ini. Dan keluarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Awal-awal ini kita gimana cara mereka untuk engage dulu gitu. Jadi mereka suka dengan produknya seru nih, lucu, ada karakternya gitu. Dan kita buat itu menarik dulu bagi mereka. Jadi mereka nggak merasa kalau itu dipaksakan gitu. Tapi kita sebagai orang tua juga bisa berperan sebagai guru dengan fasilitas gadget tersebut. Dikembangkan berbentuk kartu yang ditunjang dengan aplikasi, Hasten bekerjasama dengan fis.co.id untuk pengembangan visi kartu. Nah, ini termasuk dalam marker based augmented reality karena dia memindai objek yang berupa kartu, kemudian muncul di aplikasi. Terus ini di dunia medis, untuk anatomi tubuh manusia bisa dimunculkan seperti ini. Ini menggunakan markerless based augmented reality. Contoh kayak gini. Oke, lanjut. Untuk militer juga bisa, misal untuk mengukur atau Command. S2 reports that your AOR is the subject of increased net chatter, possible IEDs. Keep a sharp eye. Over. Nah, ini pakai Google, misalnya kayak Google Glass. Delta One. Yeah. Target's located. Let's go. Terus yang lainnya di bidang industri. Digitalization is one of the most important driving forces for technological trends and new developments. The networking of machines and systems, as well as gathering information on basic and status data of devices, forms the basis for that. The added value this data provides is demonstrated in Phoenix Contact's in-house tool shop. Thanks to the comprehensive networking of all machines and tools in production, setup times of injection molding systems can be reduced significantly. Every workspace offers access to tool data and databases with animations and 3D models on every injection molding tools can be. The facility management in Bad Pyrmont also uses AR technology today. The required data is provided by Emalytics, the Phoenix Contact building management system. Thanks to the intelligent networking of the entire building technology, every user has access to the right information at the right time. Kalau di bidang pemasaran, misal ini ada pemasaran mobil, bisa mengetahui spesifikasinya, scan, kalau mau pilih kelompok. Untuk berita, you know, like most broadcasters, we were accomplished in shooting the story, editing the story script. We kicked off the project around 2016.
And what we all agreed was that we needed to find new, innovative, and immersive ways to tell stories. Landed pretty quickly on augmented reality as a tool that we could use. Some of the challenges that have always come across with augmented reality graphics throughout most studios and most teams is believability. Most of the time you can get away with stylized graphics, which can help separate the presenter with what you're trying to show, whether it's content graphics or little pull-ups. But Viz-RT has been very helpful to get what we want onto the screens into the studio. We were already a fairly heavy Viz-RT oriented house and went down a route of how do we utilize our Viz graphics tools. Although we had augmented reality, we were actually also implementing video. Ini untuk keuangan. Kita mau beli mobil. Open banking, relationship with traditional services. Programs built around digital channels and digital architectures, which leveraged the opportunities. For example, a customer who is considering selling their car could point at it through their smartphone's camera to find out the monthly expenses associated with the car, how much of the car loan has been repaid, the current market value of the car, and the likely change in the market value over the coming years. This augmented information enables the customer to determine when will be the most convenient time for them to sell the car. Another use case may be the purchase of a new home. By looking at a house for sale in the street through their smartphone camera, customers can obtain augmented information such as the property's floor plan, a 360 virtual tour, details of the nearby services like school, jobs, etc., and the house estimated energy consumptions. Afterwards, customers are able to do mortgage simulation. And sekian presentasi materi augmented reality. Mungkin kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan. Saya kembalikan ke pembaca media.